Sekarang kita ketemu lagi di podcast Jambi TV, Talk with Andra. Jangan bilang siapa-siapa. Pastinya udah nunggu dengan narasumbernya siapa. Gak usah pakai lama, karena lama itu paling gak enak. Langsung aja kita kenalan dengan aku sih pengennya bilang dokter, tapi gimana ya? Ya kita harus menghargai karena beliau sudah cukup susah payah untuk mendapatkan gelar itu. Selamat datang Dr. Herza Fadlinda. Halo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mas Andra gimana? Aku juga sehat. Alhamdulillah. Berkat perawatan dokter. Oh ya? Iya. Kemarin saya rawat ya. Pasien di mana ini? Pasien yang masih direncanakan. Oh, aduh jangan dong. Tapi jangan dong ya. Jangan. Oke, baik. Tapi lebih enak sih kalau aku panggil Mbak aja deh. Iya boleh. Mbak boleh, Herza, boleh. lebih universal lah, Yes, seperti yes. itu ya. Hmm. Oke. Tapi kita nggak ngebahas mengenai spesifik dunia kesehatan, tapi kita secara global aja. Karena Mbak Herza ini boleh dikatakan ya mungkin bisa membuat inspirasi buat kita semua. Yang mana segala sesuatu apa yang kita geluti secara konsisten akan membuahkan hasil. Dan mungkin Mbak Herza juga bisa sedikit nih ceritakan ya tentang latar belakang Mbak Herza. Banyak orang yang pengen tahu. Sepertinya Mbak Herza ini wajahnya sudah familiar. Jangan lihat kamera ya, nanti kameranya agak sedikit berantakan. Karena mungkin dikenal sebagai tenaga medis atau lebih tepatnya dokter. Ya, dokter. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak nih untuk mengambil gelar dokternya itu di mana? Oh, oke, siap. Ya Cerita lah ya. ya secara singkat aja lah, Secara nggak usah singkat ya. ini nanti panjang lebar. Nanti nggak kepo juga Nggak, orang ya. iya. Jadi saya itu sebenarnya masuk fakultas kedokteran di Unpad. Unpad Pajajaran. Iya, di Oke, Bandung. di Bandung. Sumedang ya lebih tepatnya, Oh, di Jatinangor. Jatinangor. Iya, jadi itu lagi FK-nya ngetop tuh sekarang itu tempat. Iya, Apa? Sekarang ini sama Gubernur Jawa Barat ya. Kang Deddy. Iya, benar banget. Benar, saya masih zaman Kang Emil waktu itu. Oh, dia Sebelum ya? Kang Emil malah. Benar. Iya, waktu Oke, itu. oke. Jadi 2011. 2011, terus saya 5 tahun, alhamdulillah lancar. Uji one shot. Wih, Langsung tamat tuh. Langsung tamat ya. Iya, betul. Terus? Terus memang selama saya kuliah kedokteran tuh Mas, saya tuh sempat ngambil exchange. Alhamdulillah kepilih. Wakil Unpad itu kita waktu itu 2 kali Mas exchange. Pertama itu di Itali. Mas nonton The Godfather nggak? The Godfather. Yang film mafia itu loh. Iya, mafia, tapi di kan ada versi-versinya. Ini Nah, versi yang awal mana? banget. Yang awal banget. Yang awal banget. Saya tuh di kota itu tuh, di Sicily. Sisilia. Di Palermo. Oh my God. Saya koas di Palermo loh, 1 bulan. Menjadi penasaranmu. Iya, Waduh, gitu. Itu Sisilia, Italia Di banget tuh. Sicily, Itali. Di Palermo itu kebetulan banget cuman satu kota itulah yang nerima mahasiswa kedokteran dari seluruh dunia yang paling banyak dibanding seluruh dunia. Seluruh dunia Dibanding paling seluruh banyak negara. menampung ya. Menampung waktu itu student exchange-nya di Palermo. Itu Oke. ada sekitar 200-an mahasiswa kedokteran waktu itu. Seluruh Dari dunia. seluruh dunia. Dari Indonesia hanya 2, saya sama 1 orang lagi dari UGM. Gitu. Terus dari situlah ketemu banyak kan teman-teman kedokteran lain Ya. dari berbagai negara kayak gitu. Itu juga pertama kali saya traveling yang ngurus sendiri tuh Mas. Oh, traveling ngurus sendiri. Semua Tapi visa beasiswa semua. dapat ya. Ya di sana sih makan gratis, tempat tempat tinggal gratis. gratis. Cuma visa kan kita harus apply sendiri kan, Oke. negara mereka terima beres. Nah itu saya apply. Teman-teman saya Itu the pun. first road you go to outer your country. Oh enggak sih. Nah, ya ada beberapa juga ya. Cuman yang benar-benar saya tuh ngurus sendiri. Nggak dibantu sama sekali sama travel, nggak dibantu sama sekali sama siapapun. Kok bisa ya? Pintar juga ya. Ya harus pinter dong. Oh, Kalau gitu lulus ya. Unpad ntar nih. Oh, iya, betul. Nah, bercanda. Jadi intinya emang suka tertantang kayak gitu. Terus habis itu teman-teman saya yang ada juga yang lulus di Jerman, Oh. ada yang lulus di beberapa negara lain tuh saya juga bantu, Mas. Saya bantuin ngurus visa. Emang hobi aja Hobi gitu. aja. Emang Tapi hobi. setelah lulus dulu di Unpad. Enggak waktu summer. Jadi waktu Oh, libur. oke.
waktu libur kita apply, terus Ah. dipilihlah kan, Ada dipilih. semacam kayak insert lah gitu Iya, ya. mereka kayak ada kayak apa ya, kayak kongres gitu dari Iya. beberapa universitas. Kita Berapa tuh, lama tuh? koasnya 1 bulan. 1 bulan ya. Koasnya cuma 1 bulan gitu. Terus Habis itu jadi punya banyak teman kan, punya banyak relasi tuh di berbagai negara. dapat apa tuh dari sana? Apa? Koas, pengalaman koas sih. Pengalaman koas. Iya. Ada sertifikat? Ada, ya. ada. Dan itu diakui Dari ya IFMSA ya, International Federation Medical Student Association. Jadi emang itu udah komunitas dunianya lah Iya, buat iya, medical iya, student iya, iya. kayak Keren, gitu, keren. kayak gitu. Nah terus habis itu saya exchange lagi, habis itu 2 tahun setelahnya, waktu itu saya kepilih dua itu pas di Brazil sama Rusia. Hmm. Cuman waktu itu kakek nggak ngizinin ke Brazil. Gitu. Hmm. Mungkin kejauhan kali ya, Kejauhan. agak ekstrim kalau pergi sendiri gitu Iya. kan. Akhirnya ambil yang di Rusia gitu. Oh, Jadi padahal mungkin Rusia lebih jauh lagi kali ya. enggak lah, jauhan Brazil. Oh, jauhan Brazil ya? Karena Iya, Amerika iya. Latin kan. Dekat Argentina tuh Mas. Gitu. Oh, gitu. Ya. Nah, terus habis itu udah di tamat kedokteran. Ah. Ya normal life aja sih, normal Ya. life, tapi saya tetap traveling dan tetap bantuin orang-orang buat traveling. Oh, Siapapun dan itu setelah saya nggak selesai sambilan fresh kuliah, graduate. sambil kuliah itu. Sambil kuliah. Sambil kuliah dari 2014 saya udah jalan tuh, habis itu kakak ipar mau keluar negeri saya urusin semua, tapi visa memang segala macam. basicnya suka jalan-jalan. Iya, ya? benar dari kecil sebenarnya. Oke. Karena kakek saya tuh Ah. hobi jalan-jalan. Dari tahun 90-an beliau tuh udah melalang buana. Jadi saya tuh sebagai cucu tuh kayak, wah, pengen nih kayak kakek, kayak gitu. Kakek saya kebetulan seorang dokter juga. Iya, tapi bukannya ini nggak salah jurusan ya? Harusnya Iya, ambil memang saya udah bagian bilang sama tour and kakek, travel. kayak saya tuh maunya ambil bisnis. Sebenarnya saya lolos betul. Mas di Oh, salah lolos. satu universitas di Jerman. Mm-mm. Dari kuliah SMA tuh saya lolos sebenarnya. Cuman kakek nggak ngizinin. Nggak ngizinin, lagi-lagi Kakek tuh kakek. dokter. Oke. Harus punya anak dokter, harus punya menantu dokter, Dokter. cucu harus dokter. Oh. Saya kebetulan cucu pertama. Iya. Cucu kedua itu jaraknya 6 tahun sama saya. Jauh. Jadi takdir lah, harus dokter, ya udahlah. Dokter atau mati gitu ibaratnya ya. Ya udahlah, nggak apa-apa jadi dokter. Tapi sebenarnya passionnya sebenarnya nggak Yang itu banget Iya, ya. gitu Tapi sebetulnya. ya dijalanin juga Ya, dan dijalanin selesai dong. gitu loh. Betul. Ya kan? Ilmunya kan bermanfaat. Iya, itu keren banget. Oke. Terus akhirnya sambil Sambil ngejalanin itu, dijalanin ngurusin itu yang orang, namanya ngurusin Schengen, UK. tour and travel Iya. business itu ya. Sebenarnya belum bisnis ya, kayak cuman bantu aja Bantu sebenarnya. Dan saya nggak dapat uang. Bahkan kadang ada yang nggak boleh oleh gitu. Biasanya mereka cuma ngasih oleh-oleh gitu, kayak Iya, lipstick iya. satu Iya, atau iya. makanan. Tanda terima kasih. Tanda terima kasih aja gitu. Tapi ada juga yang nggak kasih apa-apa. Karena emang saya hobi aja ya Mas. Hobi aja. Bagi saya sih itu Senang aja lah nothing ya. tulus lah. Walaupun kadang malam-malam diteleponin tuh video call, ini naik keretanya duduknya di mana? Oh, masih juga gitu? Iya. Ditanyain Itu ya? saya lagi kuliah itu, Ah. lagi kuliah tengah malam diteleponin, lagi koas gitu. Iya. Tapi bagi saya itu hal yang menyenangkan, bukan beban. Iya, iya. Saya happy aja gitu ditelepon di tengah malam, mereka tuh nyasar terus saya Iya, bisa iya, bantu iya. tuh ada kayak kelegaan gitu. Di Saya situ happy. kali ya langsung, oh ini kayaknya passion gue di Iya sini, gitu. Jadi saya ya. bantuin aja terus. Ada yang visanya ketolak di Jakarta, pakai travel Jakarta, saya Iya, urusin. urusin Alhamdulillah juga. keterima Wih, kayak gitu. asik banget ya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini ya Schengen rate saya alhamdulillah 100% sih Mas. Iya ya. Iya yang visa. Yang UK sekali bermasalah tapi itu memang karena memang dari kliennya lah gitu. Sebenarnya dokumen kita udah lengkap, Udah lengkap, tapi oke. ternyata perusahaannya waktu itu nggak aktif, non aktif gitu. Tapi di apply saya nggak tahu. Saya pikir perusahaan aktif gitu. Itu aja sih. How about currently if I want go to America about visa? Bisa insya Sekarang Allah. ini kan Lagi genting ya. lagi masa Trump ya. imigran gelap nggak boleh, pasti akan mendapatkan dampak pastinya ya. Ya sebenarnya sekarang yang masalah itu visa student sih yang lagi ya. Visa student ya Iya. yang dipermasalahkan ya. sama Trump. Oh, Intinya mau ngasih dampak ekonomi juga kan buat negara kita. oke. Tapi kalau buat turis sih sejauh ini sih masih oke. Masih oke ya? Gak ada masalah. Nah, cuman ya ngeri-ngeri sedap juga ya ke sana, kondisi Iya, lagi nggak aman betul. itu, apalagi di LA ya. Waduh. Amerika intinya overall memang lagi nggak oke sih. Oh. Beberapa tahun terakhir. Aha. Kayak homelessnya lebih Iya, banyak meningkat. iya, betul. Drugsnya juga lebih. Jadi emang lagi nggak stabil. Ya mungkin salah satu juga mungkin untuk Mbak Herza untuk memberikan informasi mungkin kepada Pasti, aku pasti ngasih. Kenapa calon-calon. mau ke US gitu? Oh, iya. alasannya ABCD. Oh, bisa kok yang mirip-mirip kayak gitu yang kamu bisa dapetin dari negara ABCD gitu. Jadi aku kan kasih beberapa opsi lah gitu buat ya. klien kayak gitu. Oke, keren banget. Terus apa sih yang membuat motivasi Mbak Herza ini untuk terjun ke dunia bisnis? Nah, akhirnya menjadi bisnis nih ya. Jadi bisnis sekarang. Jadi bisnis nih. Nah, untuk Jadi menghasilkan serius. cuan. Iya, ya. jadi ini ya Karena akhirnya.
banyak juga yang feedbacknya positif gitu Ya, ya. alhamdulillah. Ya, asik gitu loh. Karena ngejalaninnya juga asik sampai bermasalah di visa aja bisa diurusin juga. Betul. Salah naik kereta juga sampai ke situ. Kalau malam ada jamnya kan beda ya. Iya. Di sana tuh Iya. siang, kita udah malam. Kebayang dong kita lagi Iya. asik-asik tidur atau Telepon. kita lagi sibuk kerja, Oh, gitu, bisa gitu. tolongin dong gua kesasar nih, Iya, ada gang kan? buntu kayak gitu, Iya, bingung ya. benar. Mungkin mereka tuh agak takut juga nanya sama warga lokal, kan nggak semua orang Japan ya berbahasa Inggris, Iya, kayak iya, gitu. iya, Dan di betul. Eropa pun nggak semuanya juga bisa bahasa Inggris, lagi Padahal Jepang sekarang gitu. kan udah gadget kan udah Iya, canggih, tinggal tapi kan open. dari 2014. Oh iya iya iya. Dari Oke, 2014 oke, waktu oke. itu kan belum kayak sekarang Iya, banget iya. lah. Dan mereka lebih nyaman kali langsung dengan Iya, Erza betul. aja gitu loh. Mungkin Nggak kayak mungkin gitu. lah dipersulit gitu Iya. kan. Ibarat kata ini after sale-nya lah. Jadi Iya. pelayanannya masih Tenang terus jadi ya, Pak ya. tenang ya. Boleh keren. Jadi get online saya tuh. Itu ya. Iya, tour leader online lah. Nemenin beneran, nemenin dari airport gitu. Iya, ya. Iya bener-bener. Iya kayak tour leader. Itu zaman belum saya dibayar pun loh. Saya masih sambilan. Iya. Sampai sekarang pun koas. yang sudah berbau bisnis Ah, masih. baru 2025 inilah baru saya tuh apa ya? Saya komersialkan Oh jadi baru. jasa saya itu. Iya. Sebelumnya selalu saya gratiskan aja, nggak pernah saya minta bayaran atau apa, nggak pernah. Siapa tuh yang memotivasi? Udahlah langsung ini dikukuhkan aja. Suami sih, Oh, suami. oke. Gitu dia bilang, kamu nih nolongin orang terus katanya. Mendingan dibisnisin katanya kayak gitu kan. Ya juga ya. Soalnya Iya. lumayan menghabiskan waktu, menghabiskan Iya, tenaga iya. kayak gitu. Jadi harus ada feedbacknya appreciate lah diri ya. sendiri lah Oke. sebenarnya kan, menghargai diri sendiri gitu. Betul, betul. Terus kalau boleh tahu lebih spesifiknya ke tour and travel apa nih? Sebenarnya kalau dari dulu tuh kan Europe, Japan gitu. Jadi pokoknya semua negara-negara non Saudi lah. Oke. Gitu, non Saudi karena jujur ya masih jujur. Saya itu belum dapat hidayah kayaknya ya. Saya tuh baru dapat hidayah itu 2024. Jadi saya tuh udah oke. daftar haji emang udah lama. Ah, Tapi ah. kan bagi saya daftar haji itu karena yaudah kita ada cuan ya kita harus wajib daftar haji karena itu kewajiban umat muslim. Udah Tapi berangkat? haji Ya. belum Belum. dipanggil 2017 waktu itu Oh, daftarnya. kira udah pulang kemarin. Enggak, Ya, enggak, jadi tahun enggak. ini Belum. Sengaja daftar reguler dulu karena hati tuh belum Ah, siap kan. oke, Kan oke, saya bilang oke. belum dapat hidayah waktu itu. Ya, ya, ya. Nah, terus habis itu saya mau ke New Zealand nih. Saya tiap tahun tuh alhamdulillah bisa keluar negeri lah, Mas, gitu. Jadi mama tuh bilang, "Kamu nih keluar negeri tiap tahun," kata dia kan. Ya kecuali Covid ya. Tapi gak pernah umroh gitu. Saya dengan entengnya jawab, ya udah kan saya udah daftar haji tuh yang wajib gitu. Ya, Terus kata mama, "Oh, nggak bisa daftar haji gitu." kapan tuh? Tahun 2017 habis tamat kuliah. Saya tamat berarti kuliah. udah lumayan ya, udah berapa tahun Lumayan nih? ya, masih tinggal beberapa tahun lagi lah antri Iya, mungkin kan. Nah, tapi mudah-mudahan. amin, mudah-mudahan. Tapi ya itu Mas, kata mama, nggak boleh kalau kita punya dana ya harus ke Baitullah. Oke. Karena kita dikasih rezeki lebih Ya, gitu. ah. Ya udahlah daripada saya nggak bisa ke New Zealand, mendingan saya umroh aja lah ya kan. Ikuti aja kata mama, habis itu Ya. kita pergi ke New Zealand Oke. gitu. Jadi niatnya tuh awalnya tuh gak bagus Mas, Ya, ya, gak bagus. Ya penting bisa ini aja bisa jalan-jalan lagi, Ya, jadi nggak ya. diomelin. Ah. Tahu-tahu Mas, saya tuh kalau jalan-jalan tuh selalu beli tiket hamil 1 tahun, selalu. Oh. Itu tipsnya. Jadi bukan saya konglomerat atau apa sih enggak, tapi emang saya Jadi tuh range-nya cukup lama ya. iya, saya 1 tuh emang tahun. kayak gitu karena saya harus nyari tiket yang murah. Ya, Gitu. ya, Saya tuh ya, pernah I see. dapat tiket 6 juta PP ke London. Pernah. Karena ya itu tadi effort, Iya, saya iya, effort iya, banget. iya, Saya iya. hunting 1 tahun. Jadi saya PP. tahu PP. Jadi saya tuh tahu tahun depan saya mau kemana. Saya tuh udah plan tahun ini saya mau kemana, tahun depan saya mau kemana, tahun depannya lagi mau kemana. Oke. Jadi saya tuh selalu searching kayak gitu Mas. Nah, sampailah titik umroh ini pun akhirnya hamil setahun kan, gak jadi ke New Zealand, akhirnya Iya. gantilah searching tiket ke Saudi waktu itu. Iya. Dan saya nggak terima kok Saudi doang ya, harus ke negara lain juga. Saya tuh tipikal yang harus beberapa negara sekaligus. Sayang kan Mas, Iya. kita udah di satu benua tapi cuma mengunjungi satu negara. Iya. Akhirnya saya cari multiple city, saya ke Mesir juga waktu itu. Kan biasa Mesir. sekarang nih ya kayak gitu ya. Ada Orang plus ke umroh, Dubai, plus Dubai, Turki. Tapi itu sebenarnya transit sih Mas, bukan plus. Oh gitu. Iya, jadi kayak Mas kalau beli tiket Qatar itu pasti transit di Doha. Heeh. Gitu. Mas beli tiket Turkish Airlines pasti transitnya di Istanbul. Oke, Gitu. Itu emang udah paket pesawatnya sebenarnya. Oke, kita jalankan dulu ibadah umroh. Betul. Sudah selesai itu kita lanjut gitu loh, mau Iya, ke di tempat transit. Yang Oh. memang dilewatin pesawat kita. Oh gitu. Iya, sebetulnya. Oh. Boleh dicek-cek deh. Oh gitu ya. Banyak opsi pasti seperti itu. Oh. Gitu. Nah, kalau saya ini enggak kan, emang saya beli dari awal tuh multiple city gitu. Karena kan Mesir lebih jauh lagi dari Saudi kalau dari Indonesia. Dia kan udah Afrika. Gitu. Saya beli tiket jauh-jauh hari, dapat tiket tuh 9,7. Udah semua. Udah semua. Udah ke Mesir, udah ke Jeddah Oh. gitu. Udah balik ke Indo. Nah, Iya, terus iya. habis itu
tahu-tahu Mas, saya tuh kayak dapet hidayah gitu loh Mas. Ya. TikTok saya isinya umroh semua. Kayak hidup saya tuh tahu-tahu jadi awalnya cuman mikir udahlah yang penting umroh. Tahu-tahu TikTok saya tuh kayak tentang gimana apa ya perjalanan umroh, rukun-rukun umroh. Terus saya dibuat nangis gitu loh. Tunggu dulu. Ini kok Kayak langsung langsung ke TikTok nih. Enggak. Kenapa? Karena kebetulan karena kita udah beli tiket, saya kan karena searching kan, mau Saudi itu kayak gimana, umroh itu kayak gimana. Akhirnya FYP kita umroh semua. Oh, di media sosial TikTok. Iya, Instagram isinya pokoknya isinya sama ya, mungkin udah kebaca di algoritma gitu kan. Tapi yang awalnya saya jadi setengah hati tuh jadi malah kayak aku jadi pengen lebih ini lagi gitu, lebih lama lagi, jadi malah nangis-nangis gitu. Yang Karena awalnya dilihat mungkin sama netizen ini nih originalnya nih. iya, terus oh ya Allah gitu. Relate banget nih. Iya, ternyata segitunya ya Magnet Baitullah, padahal saya belum kesana, tapi udah sampai termimpi-mimpi gitu loh Mas. Padahal saya tiketnya masih lama. FYP lah itu ya. Akhirnya ya kan muncul di FYP saya, terus akhirnya saya pergilah, karena kan saya nggak pernah pakai travel ya, jadi saya pergi umroh mandiri juga gitu. Saya pergi arrange semua sendiri juga, walaupun umroh. Saya pelajari rukun umroh, saya benar-benar pelajari detail-detail, nggak cuma soal jalan-jalan, tapi saya pelajarin rukunnya, saya pelajarin setiap pintu masjidnya, saya pelajarin kisah-kisah Rasulnya, jadi tertarik gitu, jadi tertarik sendiri sebenarnya. Terus pas umroh di sana memang luar biasa sih. Umroh itu bukan jalan-jalan sih, umroh itu emang perjalanan spiritual, nggak bisa dibandingin sih sama negara manapun Mas, nggak bisa. Jadi terikat. Habis itu semenjak itulah saya akhirnya berusaha sharing. Sebenarnya saya tuh nggak niat bikin konten, saya cuma berusaha sharing supaya teman-teman tuh bisa juga umroh mungkin dengan budget terbatas gitu kan. Tapi pengennya akhirnya disitulah bisa akhirnya saya terbuka gitu. Yang tadinya setengah-setengah mau ke situ, pengennya ke Eropa. Orang tua doang gitu nyuruh, malah jadi aku pengen share, aku pengen orang banyak ilmu nih biar bisa juga umroh seperti aku kayak gitu. Dan ternyata Mas, TikTok saya tuh gak pernah update TikTok. Waktu saya share tentang umroh itu, tahu-tahu pernah 1 jam 100.000 Mas naiknya viewsnya, sampailah sekarang tuh di 5 juta views. Gitu, akhirnya terjun lah mau nggak mau kan, udah FYP, DM numpuk, ya udah akhirnya Kak tolongin kita, saya udah berusaha nolongin, tapi ternyata mereka maunya 100% diurusin. Akhirnya itulah Mas, jadi didorong oleh keadaan mau nggak mau akhirnya bikin bisnis diseriusin. Ya sama ini cuma sharing, kayak Eropa tuh juga sharingnya cuma di IG gitu. Tapi yang kali ini harus beneran saya urus, saya harus benar-benar ya ibaratnya buka usaha, buka bisnis, pakai PT berbadan hukum, ada SK yang jelas gitu, ada izin yang jelas gitu. Karena umroh sebenarnya sebelumnya dari 2014 itu saya cuman itu aja bantu aja, saya nggak pernah komersialkan, saya sharingnya juga cuma di Instagram, nggak pernah share di TikTok. Karena waktu itu belum TikTok juga kan ya, belum saya sekarang. Selama ini Mbak Erza ini sudah melakukan perjalanan ke luar negeri, ke beberapa negara. So everything is not get to something special, but pas umroh itu mendapatkan sesuatu yang ini banget sehingga mengetuk hati. Iya benar. Dan jadi pengen sharing, merubah semuanya, merubah hidup, gitu ya. Iya benar. Gitu. Dan di situ juga akhirnya konten-konten yang ada di sosmed terutama di TikTok itu menjadi fokus di situ, jadi fokus di umroh dan banyak yang appreciate gitu ya. Iya betul, alhamdulillah, karena ternyata setelah saya pelajari juga ternyata kalau TikTok tuh lebih baik kita fokus ya Mas ya. Iya, betul. Fokus marketnya harus fokus gitu. Jadi ternyata emang orang-orang tuh butuhnya tentang umroh gitu, tentang Eropa, tentang apa, orang nggak terlalu butuh. Itu yang mereka butuhkan gitu. Jadi udah saya lanjut aja dan ternyata memang itu tadi Mas, saya tuh ada jemaah dari Afrika loh Mas. Dari Afrika, dari Uni Emirat Arab. Ada juga. Ada yang email semua minta tolong saya ngurusin gara-gara TikTok kan. Itu bahkan FYP saya tuh banyak orang Perancis lah berdebat di situ, komen-komen karena kalau ada FYP kan ratio luas banget kan Mas. Betul. Jadi gak nyangka. Followernya udah berapa? Follower? Gak hafal ya. Gak hafal ya, saking banyaknya. Guys, jangan senyum ya, ikutin tuh makanya. Dikit banget ya. Cuman itu aja FYP. Nanti kalau aku di-add nggak ya kira-kira kalau aku mau ini di-add nggak kali ya? Aku orangnya nggak pernah. Nggak pernah. Aku selalu nge-follow. Selalu di-follow ya, langsung di-follow ya. Nggak sombong, nggak sombong. Oke, mungkin nanti.
Wah, ini keren banget pastinya dan buat bikin jadinya tambah penasaran untuk sedikit lebih eksplor lagi ke bisnisnya nih. Ya, bisnisnya Mbak Erza ini. Ini tadi sudah dibilang baru ya, Baru membuat banget. usaha ini tahun 2025. Iya, belum semua setahun. Iya, semua serba baru termasuk kontennya juga. Iya benar. Didesak oleh keadaan. Didesak Mas. oleh keadaan Iya. karena juga responnya juga bagus. Ya, bahkan di luar yang bisa saya mampu untuk Iya. gimana ya, saya belum capable sebanyak itu sebetulnya Iya, gitu. jadi saya cukup agak sedikit heran aja gitu loh. Saya pun Kok- heran. Oh, iya. Gue tau FYP gitu. Iya, Tau-tau gitu loh. sebanyak ini responnya Iya, gitu kan. itu. Gak nyangka sih Mas. Iya, Ya, jadi ya pastinya di balik itu happy dong ya. happy. Saya memang doa sih Mas di waktu tawaf itu. Saya tuh Iya. doa di Oh, Ka'bah. Waktu apa itu saya doanya doanya tuh? gini nih. Ah. Saya kan dokter Mas. Ah. Tapi sebenarnya saya tuh udah gak pegang pasien lah Oke. gitu. Emang dari dulu emang kan saya bilang dari awal karena kakek gitu Iya, ya. Jadi iya, saya tuh iya. emang dari dulu pengennya di manajemen. Jadi saya Ah. walaupun di rumah sakit saya tuh di manajemen, gak pegang pasien lah gitu. Terus saya doa lah di Ka'bah gitu, ya Allah kasihlah Mbak ini karir yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau memang ditakdirkan spesialis lagi, tolong kasih jawaban. Kasih jawaban. Kan saya tuh ragu, ada Oke, spesialis oke. atau enggak ya Iya, gitu. Tapi kalau bukan lewat jalur ini, kasihlah jawaban apa Iya, karirnya, sampai ikhlas, Ah. gitu. Terus tahu-tahu saya pulang, bikin konten, langsung FYP gitu, langsung baik jamaah tuh. Makanya saya tuh mikir apa di jawaban Allah ya. Makanya akhirnya makin kedesak juga gitu. Apa ini jawaban Allah? Tapi saya pikir-pikir, ini yang saya tolong bukan orang sembarangan loh, ini tamu Allah loh, ini tamunya Allah. Dan saya bisa nolong mereka tuh nggak cuma dari travel, bisa mereka sakit, itu saya juga bisa ngasih tahu kan kayak gitu. Misalkan obat-obatnya apa selama di perjalanan. Iya, Bahkan iya. saya waktu umroh pun ada 3 pasien Mas itu. Hari pertama saya landing di Mekah itu, pas saya check in tahu-tahu di depan saya itu ada anak kecil dari Eropa, dia epistaxis mimisan. Itu saya yang tolongin. Iya, iya. Terus tahu-tahu ada sepupu saya ada cedera kepala ringan ya karena ada ujung besi gitulah di hotel gitu. Jadi saya tuh mikir ya juga ya, selama saya ngurus orang umroh tuh sebenarnya ilmu medis bisa kepake juga Iya, gitu. iya, iya. Pak ini jawaban Allah ya. Terus kata suami, ya udah kan kamu juga udah biasa ngurusin orang pergi ke mana-mana kan gitu. Coba dipelajari izin-izinnya, coba dicari gimana secara legalnya gitu. Coba kita usahakan gitu. Akhirnya jadilah. Ya nggak sia-sia juga Dokternya, gitu iya, loh. karena Jadi ternyata jamaah juga multitasking, butuh, iya kan? butuh juga Betul. gitu loh, dan memang basic gue dokter kok, jadi Betul. bisa untuk Iya, membantu. membantu. Dan lebih ininya lagi suami juga mendukung Betul. gitu loh. Alhamdulillah. Ya itulah jadinya lancar semuanya. Iya, betul. Waduh, keren banget. Terus ya mungkin pasti dong punya tantangan terbesar dalam membangun usaha ini. Betul, betul. Walaupun baru, ya boleh dikatakan baru ya. Sumber jagung kali ya. Jagung mungkin belum nyampe atau ya udah kali gitu ya. Cuman kan pasti ya dalamnya dunia usaha atau Betul. bisnis pasti punya tantangan. Betul. Dan tentunya bagaimana caranya kita untuk melewati itu, yang mungkin Mbak Erza ini mendapatkan tantangan yang terbesar yang pernah dihadapi itu seperti apa sih? Yang terbesar ya Iya. Indonesia ya. Mungkin apa ya, kalau trip kayak ke Eropa, ke Oke. Jepang itu saya 100% bisa handle. Bisa handle. Bisa handle di tangan saya gitu keputusannya. Tapi kalau untuk umroh itu kita memang diatur dari sistemnya dari kerajaan Saudi, itu kita harus melibatkan pihak mereka. Bukan di tempat di syarikat. negara lain juga ada aturan masing-masing? Oh enggak. ya? Jadi kita bisa langsung misalkan booking lewat hotelnya, booking kereta ya udah langsung website keretanya. Oh. Terus visa kan kita langsung tuh ke kedutaan masing-masing. Kalau Saudi kan enggak. Visa Enggak, itu harus lewat muasasah. Terus booking hotel harus lewat syarikah, lewat company. Tapi bagus sih, maksudnya jadi negara mereka itu kayaknya nggak cuma negaranya yang kaya, masyarakatnya juga kaya kan. Karena kita melakukan di situ bukan hanya untuk Jalan-jalan, jalan-jalan, tapi ibadah. perjalanan religi, Betul, ibadah. harus dikontrol. Iya. Ya tapi saya jujur agak khawatir juga, nggak semua pihak ini
amanah gitu ya, Oke. contohnya Mas gitu. Contoh seperti kejadian Januari kemarin yang tahu-tahu emang full book banget seluruh hotel. Ya. Nah itu kan ada beberapa travel, walaupun jamaah saya gak termasuk, cuman ada beberapa travel yang akhirnya uangnya dikembalikan, terus jamaahnya disuruh keluar dari hotel, kayak dilelang gitu loh, kamu sanggup bayar berapa, kayak gitu. Sedangkan kita nggak bisa kan, booking langsung emang selalu syarikah. Ternyata sometimes syarikahnya kalau ada keadaan tertentu bisa melakukan hal seperti itu gitu loh Mas. Contoh seperti kayak contoh visa Furoda nih yang Nah, kemarin. iya ini yang lagi rame yang sekarang lagi rame ini. kan visa Furoda itu kan juga di luar kontrol travel ya kan, karena itu negaranya yang tahu-tahu nggak ngeluarin visa. Tapi kapan mereka ngomongnya kan Itu pas tidak bisa dikeluarkan, pas udah deket haji ya baru orang. dikeluarkan gitu. Iya, Tidak sedang bisa. nggak bukan hamil setahun sebelumnya, Iya. tahun depan tidak ada visa Furoda kan enggak. Ini bahkan ada lagi isu-isu yang lagi naik 50% kuota haji mau dipotong dari KSA buat warga Indonesia karena mereka nggak sanggup ternyata kan menghandle waktu di Armusnanya itu. Jadi maksud saya tuh itulah challenge-nya travel umroh ini, bedanya sama negara-negara lain itu adalah dimana ketentuan dari Arab Saudi bisa berubah-berubah, terus kita harus bergantung sama syarikah mereka gitu. Kita nggak dikasih link langsung, itu tuh emang bagus sih dikontrol, bagus. Cuman sometimes nggak semua syarikah itu amanah, nggak semua muasasa itu juga misalkan fast response misal atau apa Ya gitu. mungkin ini dengan Mbak Erza ini berbicara seperti ini bisa didengarkan mungkin dengan Betul, pihak-pihak yang seluruh. terkait. Iya, Ya, betul. agar ini bisa perbaiki ke Kita depannya. sama-sama diskusi lagi gimana baiknya Diskusi. kan, karena namanya kerajaan Karena Indonesia Saudi termasuk terbesar. negara terbesar, penyumbang terbesar untuk jamaah. untuk Betul. jamaah, Karena ya. sebenarnya ini kalau boleh ada bersuara sedikit ya Mas, mana tahu didengar gitu Iya. ya. Memang kita kan subsidi ya. Haji reguler itu kan subsidi dari pemerintah. Oke. Gitu. Jadi seharusnya memang tidak harga segitu gitu. Sehingga akhirnya kuota membludak. Di satu sisi negara kita butuh juga kan, butuh dana untuk investasi gitu. Ya. Kenapa mereka akhirnya buka boleh nih porsi haji dari jauh-jauh hari gitu. Ya saya sih berharap yang terbaik lah dari pemerintah, tapi seandainya nih misalkan tidak sanggup mensubsidi, menurut saya lebih baik ya fair aja gitu. Daripada yang subsidi Apa selama terlantar. ini nggak fair? Bukan nggak fair, berusaha mensubsidi padahal sebenarnya kita juga belum mampu banget kayaknya ya gitu memberikan fasilitas yang terbaik. Karena kita mensubsidi sama kayak BBM. Kalau di Jepang itu kan Mas harga minyak tiap hari itu beda. Berubah-ubah sesuai dengan angka minyak Fluktuasi, minyak dunia gitu. Oke. Sedangkan orang Indonesia kan nggak aware tuh. Oh minyak tuh naik turun. Oh ternyata haji itu dari dolar gitu misalkan ya. Nggak semua orang aware gitu. Jadi memang menurut saya kalau daripada nih yang akhirnya Furoda nggak ditutup, terus misalkan yang haji plus pun akhirnya nanti jadi diperlama misal ya Mas ya, lebih baik ya kalau memang tidak bisa disubsidi mungkin ya udah fair aja gitu, bahwa emang harga haji sekian, yang mampu ya berangkat. Kayak zaman dulu tuh Mas, zaman sebelum ada subsidi kita kita berangkat langsung kan, zaman kakek saya dulu itu kan nggak ada itu antri-antri kayak sekarang. Kalau yang mampu Ya berangkat karena emang haji bagi yang mampu kan, Iya, betul. gitu. Kayak sekarang aja kan banyak yang kemarin nggak sanggup melunasi, akhirnya nggak berangkat. Banyak Gitu. juga ya. Lumayan banyak Mas. Jadi saya sih lebih setuju kalau emang balik kayak zaman dulu aja gitu ya. Memang yang mampu aja yang berangkat supaya apa? Supaya tidak ada yang terzolimi gitu loh Mas. Sesuai gitu. Jadi ibaratnya pemerintah pun akhirnya dapat kuota memang orang-orang yang memang bisa pergi, karena kebanyakan kan udah lansia tuh Mas, udah ngantri puluhan tahun. Betul. Kenapa ya kalau di Indonesia kok begitu lama sekali ya ngantrinya? Iya, karena kita nerima antrian dengan subsidi tadi kan. Ibaratnya 25 juta orang udah bisa daftar haji. Iya. Tapi ngantri sampai tua. Kayak Iya. Furoda pun ditutup. Ntar, iya, ONH banyak yang plus, kecewa tuh. Iya, jadi serba salah. Iya, itu dikembalikan sih uangnya? Harusnya tergantung sih masing-masing travel seperti apa, tapi gitu. harusnya sih dikembalikan. Biasanya sih pasti dikembalikan kalau kasihan ya keluar. udah kecewa, masa kecewa 2 kali gitu Iya, ya. travel pun ya mau nggak mau itu risiko bisnis ya, Risiko Mas. bisnis ya. ya. Kita udah bayar ke apa ya? Ya ke pihak ketiga lah, mau ke pesawat kayak mau ke hotel ya, itu risiko betul. kita kan? Betul. Risiko kita gitu. Itu sih Mas. Ya mudah-mudahan lah ya ini kedepannya juga bisa diperbaiki lah regulasi Iya, yang gimana ada. caranya biar yang terbaik, gitu terbaik, kan, ya, gitu. gitu. Memang dia mampu bukan hanya secara ekonomi tapi secara fisik juga mampu sehingga mengurangi angka kematian. Betul. Gitu. Kan hampir apa ya ibaratnya kalau di berita itu kan dibilang ngapain gini orang mau meninggal ke sini gitu kan.
sadis banget gitu bahasa Dan ini Saudi juga itu ke ramai kita di, gitu kan. di media sosial itu mengenai fasilitas yang ada Iya, nggak di- sesuai. nggak sesuai. Ya makanya tadi kalau nggak mampu mensubsidi mungkin lebih baik gitu. Mana tahu bisa didengar ya Mas Oke, gitu. ya, ya. Ya, jadi lebih fair aja gitu, emang Betul, ada dana betul. ya berangkat, sehingga yang berangkat tuh nggak terlalu banyak juga. Hmm. Tetapi memang orang-orang yang apa ya, memang bisa berangkat secara nggak cuma secara ekonomi sih sebenarnya, secara fisik Iya, gitu. iya, Karena iya. kan kita kasihan juga misalnya udah tua-tua ya Mas, kayak kita nih tenaga medis, dia udah daftar puluhan tahun, umur nggak tahu ibaratnya Iya. ini, Mbak alhamdulillah plus lah udah umur 80-an. Sebenarnya mungkin secara kesehatan nggak terlalu oke banget, tapi kan kita kasihan dia nggak jadi haji misal, Iya, ya kan iya. akhirnya udah Pak diusahakan Pak gula darahnya diatur dulu, dikontrol dulu. Iya, dia waktu pas mau screening kontrol, nanti pas di sana kan kita nggak tahu. Iya, berubah tuh, Berubah itu akhirnya toto di sana ya itu ada risk-factor akhirnya lebih Ada tuh gampang. juga berita yang viral itu meninggal di pesawat. Iya gitu, kok bisa gitu kan. Memang betul itu kan takdir Allah ya, betul Iya, ya Mas iya, ya. Cuma maksudnya kita dari dunia medis, dari segi medis itu harusnya kan bisa kita antisipasi gitu. Oke. Ya, oke, mudah-mudahan aja ini didengar. Dan tentunya juga saya juga ingin bertanya sama Mbak Erza ini, pastinya punya momen spesial pada saat ingin oke, kayaknya aku harus di dunia tour and travel nih. Nah, apa nih yang membuat Mbak Erza yakin ini dengan usaha ini nih? Ya. Kenapa akhirnya pede Kenapa ya, Mas ya? pede gitu loh? Apakah nggak akan berubah seperti saya pertama di dokter, tahu-tahu berubah. Nanti ini kalau udah jalan, udah di tour and Tahu-tahu travel terus jadi berubah apa lagi, lagi gitu ya? jadi apa lagi nih, berubah lagi nih, gitu kan? Nah, Iya, itu kan tadi kan dari kecil emang hobi traveling. ya. Terus jadi dokter pun sebenarnya karena kakek gitu ya. Ada unsur paksaan. Ada unsur lah. paksaan sedikit gitu ya. Jadi emang ini karena hobi dan itu Ya, tadi tapi itulah makanya ya. passion tadi. Kalau segala sesuatunya itu didasarin sama hobi, Dari hati kan iya, kita, soalnya dari hati. itu enak aja ngejalaninnya ya. Jadi gak beban. Walaupun sebenarnya itu mungkin bagi orang beban banget, gila lu gak tidur, ini ngurusin Iya. jamaah, diteleponin, terus harus nutupin uang lagi. Misalkan tahu-tahu harga naik kan kita nggak mungkin minta sama jamaah ya Mas, Iya, keluar iya. duit kantong sendiri gitu. Misalkan ngapain gitu, capek-capek. Tapi karena seneng jadi kayak ya dianggap hal yang kayak challenging aja gitu. Kayak matematika, kalau Mas seneng matematika pasti ngerjain soal itu kayak game. Iya benar. Iya. Kebetulan banget Iya saya kan? nggak suka. Iya loh, kalau kita suka MTK tuh, kalau kita Iya. kerjain soal tuh yang sulit itu jadi kayak game gitu loh. Kayak Jadi kita kayak harus game ya. menyelesaikan Wah, ini gitu. challenge. Padahal bagi orang mumet kali aja tuh Bener. soalnya gitu kan. Ya Ngapain sama lah ya, Mas. pusing aja gitu Karena ya. cinta kali ya. Iya, betul Karena ada banget. rasa Seneng seneng. dasarnya oleh cinta. Jadi kalau dikata mau bilang apa, orang juga kalau udah hobi itu Dijalani. dijabanin aja. Iya, Ya, benar. Betul banget. Nah, terus ini mengenai pengalaman umroh nih. Walaupun tadi sudah disebutin, Iya, benar. udah diceritain ya, pengalaman umroh, pengalaman tur, terutama mengenai pengalaman umroh. Tadi udah sempat disinggung juga, ada yang namanya itu apa, bermacam-macam bentuk untuk umroh ya. Betul. Jenis-jenisnya lah Jenis-jenisnya ya. ya, gitu. Nah, tentunya juga pastinya ada mendapat sedikit ya mungkin yang ini agak sulit untuk dijalankan, yang sistem gini agak enak, Betul. seperti itu. Tapi so far semua itu berjalan dengan lancar lah ya, Iya. tidak ada masalah. Plus minus lah. Jadi intinya kan Mas ada yang private Iya. tuh custom. Iya. Orang kayak saya inilah yang Iya. biasa keluar negeri, Iya. yang nggak mau diatur. Banyak yang seperti itu juga mau. Kalau kan jamaah TikTok saya ini kan banyak kan dari luar ya, dari Jakarta, Surabaya. Biasanya gitu. I want a private and same Eksklusif. VIP lah Iya, seperti itu. VIP. Iya, ada yang seperti itu. Banyak. Oh. Banyak banget. Justru itu saya yakin ke depan Indonesia pasti banyak kayak gitu pasarnya dibandingkan yang grup-grup. Jadi mereka nggak mau sama sekali direpotkan ya. Iya, mereka tuh pasti maunya ya aku private aja gitu. Aku Iya. maunya hotel A. Betul. Ya hotel A, jangan hotel A atau jadi hotel B. Iya. Misalkan pesawatnya aku harus mau yang ini gitu, Oh. mau yang ini. Tapi sesuai juga ya dengan Iya. yang mereka bayar ya, dengan mereka yang keluarkan. Ya sebenarnya tapi sometimes ya Mas, sometimes bisa lebih murah. Oh gitu. Iya, saya tuh kenapa viral itu Ah. jadi biaya saya tuh umroh waktu Ah, itu dengan Fairmont Suites Ka'bah View. Mas kalau tahu menara jam yang
di Ka'bah itu, Iya. yang gede tower, clock tower itu kan Iya. hotel tertinggi nomor 2 di dunia itu, Mas. Oke. Di bawah jam itu persis itu kamar di Hotel Fairmont itu kamar suites-nya, residential suites di situ. Dan saya tuh nginep di kamar itu, Mas. Nginep di kamar itu. Terus saya ke Mesir, di Mesir saya juga private tour, ada fotografer. Saya udah ke Malaysia. Mas tahu total berapa perjalanan umroh saya? Nggak tahu. Tebak dikit lah. Tebak dikit. Umroh Fairmont Suites, Ka'bah View. one Berapa kira-kira? $100 atau sekitar 100 juta. Harusnya segitu. Saya udah nanya sama travel di Jakarta. Saya harusnya minta ABCD-nya, saya mau, dia kasih harga 100 juta. Terus saya nggak terima dong. Biasa saya ngurus-ngurus sendiri, saya tahu segala harga ya kan. Segitu juga dikasih gitu. Saya cek terus akhirnya alhamdulillah kita bisa nggak nyampe 30 juta, 27 juta setengah. 27 juta setengah. Iya. Jauh banget, setengah aja nggak sampai. Iya, kita bertujuh, 27 juta setengah. Masing-masing. Iya, per pax. Per pax. Iya. Oke. Gitu. Wow. Makanya viral. Itu dia makanya. Iya kan? Makanya viral, Berarti kan- akhirnya banyak yang minta private gitu. Benar. Jadi membuka wawasan orang gitu. Oh, ternyata iya. bisa loh semewah itu gitu. Iya, tapi tanpa dengan harga yang anggapan Betul. mereka mungkin mahal. pas sudah ratusan juta. 100%. Sultan lah nginep Iya. di hotel kayak gitu. Bener. Mana ada lah Mas travel nginep di situ. Jarang banget. Kayak Raffi Ahmad lah paling Iya, gitu iya. ya. Kelas-kelas yang Oh. orang-orang yang emang duit tuh nomor sekian lah gitu. Oh. Tapi ternyata setelah saya cek bisa gitu. Waduh, berarti selama ini gue udah bohongin dong. Gue pikir Gak gue dibohongin ikutan. ternyata Mas setelah saya menjalani bisnis travel ternyata itu tadi karena kita belinya harus sama syarikah kalau yang grup. Oke. Yang puluhan packs ini kita harus belinya sama syarikah. Kalau saya waktu itu kan umroh mandiri, saya bisa booking langsung ke hotel gitu. Sekarang pun ada lagi peraturan terbaru harus booking lewat nusuk namanya. Jadi diatur lagi tuh sama Diatur lagi. Diatur lagi. Jadi yang umroh mandiri ini akan lebih sulit lagi sebenarnya. Oh. Tujuan diatur tuh bagus supaya mereka tertib jelas. lah, gitu, Iya, ada jelas. hotelnya. Jangan sampai masuk nggak punya hotel. Ya. Tapi di satu sisi ada yaitu juga plus minusnya. Waktu itu saya alhamdulillah belum ada tuh nusuk-nusuk itu. Jadi saya nusuk-nusuk itu. Jadi saya- viral tuh kemarin tuh kan. Iya, jadi saya member Accor kebetulan, jadi Iya. dapat diskon. Oh, member Accor. Iya, saya member Accor. Fairmont itu kan Accor, Oke. Accor Group. Jadi Accor Group ya. Iya, Yang Accor Group. hotels juga. Betul. Jadi enak, makanya dapat harga total itu nggak nyampe 30 juta, udah plus Mesir, udah nginep di Fairmont Dan Suites itu gitu. Mbak Erza terapkan di tour and travel. Iya, sekarang yang berjalan yang Iya. buat private, yang custom. Tapi kalau yang grup ya kita harus ikut aturan, ya. ikut aturan ya. Memang harganya emang ternyata ya segitu luar biasa ya beda. Karena gini juga Mas, yang grup itu makan 3 kali kan. Ya. Kalau yang private kan gitu cuma breakfast. Oh, cuma breakfast. Iya. Selebihnya up to you lah. Iya, up to gitu you ya. lah, lu mau bawa nasi gitu atau mau beli di restoran bintang 5 ya Yes, terserah yes. gitu. Jadi, Sesuai budget masing-masing. ada plus minus. Ada plus minus makanya, dan biasanya kalau orang yang nggak mau repot pasti nggak mau private. Private pasti repot. Nah. Pasti repot kan kita pergi sendiri gitu. Walaupun saya nge-guide lewat online tapi tetap aja harus ada repot-repot ya kan. Kayak check-in kita check-in sendiri Iya, gitu. iya, Tapi iya. tetap dibimbing sama Tetap mutoif tetap kita. dibimbing, ya. Sebenarnya bisa juga tetap berangkat sama tour leader kita. Oh, masih bisa. Bisa, private itu sebenarnya di mana-mana bisa pilih. Oh, Cuman oke. saya orangnya agak belak-belakan aja. Saya pengen transparan gitu sama klien tuh Mas. Hmm. Ya kalau mau ditemenin tour leader kita dan private ya berarti kan bayarin tiket tour leader kita. Oke, ada biaya tambahan. Iya, hotelnya ya Iya. harus, kalau kalian di Dar Tauhid gitu ya, yang hotel termahal itu sebenarnya Intercontinental Mas. Ya berarti kan tour leader kita harus satu hotel dong. Betul. Gitu. Jadi Tapi biayanya kan, jadi lebih biasanya gitu. di Paket. list paket Ya. kan pastinya sudah Sudah, include, ya betul. Ada kok yang memang masih oh ya nggak apa-apa kita bayar TL juga gitu. Ada yang udah di sana aja sama mutawif, kan? Oh. dibimbing sama mutawif aja, dijemput di airport terus mutawif bimbing gitu. Ada. Tadi ada yang kenal di sana. Iya, betul. Atau ada yang kayak saya nih, orang-orang yang emang udah sering umroh kayak kita tahu udah tahu bacaannya, Iya, saya iya, udah tahu iya, bacaannya, iya, ya udah jalan sendiri aja. Saya juga udah ngetop di sosial Nggak media ngetop lah. ya kan. Nah, tanggapan Mhm. terutama tanggapan masyarakat
ya, terus juga atau follower lah, Iya. ya karena followernya udah banyak sampai ditanya tadi nggak tahu berapa gitu. Nggak pernah ngecek. Nggak pernah ngecek. Karena kayak TikTok nggak ngaruh followers mas. Kalau IG saya hafal. TikTok tuh kayak FYP ya banyak gitu kan. Iya. FYP yang nggak ada. Mungkin bisa gitu. membagi sedikit lah kepada kita ini yang ingin membutuhkan follower yang Bisa nantinya bikin konten gitu ya mas ya. tips-tipsnya apa sih? Tapi saya belum jago bikin konten loh. Iya. Karena konten saya tuh gak semuanya FYP loh mas. Oh, gitu ya. Apa ya, pemula lah. Pemula. Masih mencari lah. Tapi ada tipsnya lah. Oh, Ada kayaknya sih, nih mulai yang kebaca ini, sih, mulai kebaca. Apa tuh? Apa pertama kita harus itu ya tahu market kita, apa yang dibutuhin sama followers kita. Gitu. Iya. Misalnya market aku umroh nih. Oke. Nah pas lagi haji nih aku harus bahas tentang haji nih. Yang lagi Jadi- naik kemarin furoda nih. Bahaslah furodanya. Itu Iya. pasti view-nya lebih gede. Jangan melenceng gitu Jangan ya. melenceng, tahu-tahu gitu. Hmm. Terus misalkan pas lagi umroh gitu Ya. ada momen-momen tertentu kayak misalkan Ramadan atau Ah, apa, itu kan ada momen-momennya lah. Nah Ya. itu harus dibahas gitu. Oke, Apapun oke. yang hits ya lagi dibahas dan Oke. emang dibutuhkan. Oke. Dibutuhkannya kalau bisa tuh ada yang beda dari orang lain. Kita terus beda gitu. Karena orang pasti kan sudah trust nih kepada Mbak Erza, terutama di media sosialnya. Mm-mm. Apa yang kita berikan pasti oh iya ya Harus sesuai. harus sesuai dan Tuh, mereka akan harus amanah. dan mereka akan menjadi panutan seperti itu ya. Iya, Jadi benar. memang kita harus bisa membaca situasi ya. Iya. Yang mana nih yang lagi trend in lah. Lagi seperti trend itu in. ya. Iya mas. Untuk menaikkan follower juga Untuk ya. naik FYP. FYP tadi. Oke, nah itu dia tuh yang perlu dicermati. Nah, terus juga yang kita pengen tahu ini antara tour and travelnya di mengenai perjalanan spiritual juga di match dengan media sosial, Betul. di TikTok, di IG juga ya. Iya benar. Nah, itu ada yang ngebantuin nggak sih dari tour and travelnya sekarang ini sudah buktinya sampai orang luar negeri pun dari Afrika, dari apa Itu juga. paling absurd sih. Iya. Kalau boleh tahu sudah ada berapa karyawan ini, Mbak? Karyawan sebenarnya kita tim di Jakarta itu ada 2 di Jakarta. Kalau di Oh, di Jambi Jakarta ada juga. harus mas, karena klien saya kan Oh, non iya, ini iya, ya, non iya. Jambi sebenarnya. Iya. Mereka Kenapa? tuh bahkan banyak yang kabur loh pas tahu saya. Kakak orang mana? Orang Jambi. Jambi. Udah langsung habis itu nggak balas lagi ya. Aduh. Oh, ya segitu. Sedih banget saya ya. loh. Nah, Sedih itu banget tugasnya loh. Mbak Erwin. Sedih banget saya tuh kayak Jambi tuh kayak langsung gak percaya gitu Nah, loh. itu Kayak tugas kita tuh sama kayak Elsa. daerah kecil banget mungkin di mata mereka ya. Untuk gitu. memberikan edukasi yang benar, apa yang mereka pikirkan itu salah gitu. Iya loh. Jangan loh. loh. Bukan berarti kita teman-teman, kota abal-abal ya, Jambi ya, Mas ya. Buktinya kan ada. Iya kita kalau amanah mah amanah aja ya mau dimanapun sebenarnya. Jadi buka di Jakarta. Harusnya ya Mas ya, mohon doanya ya Mas. Oh, lagi planning. Lagi berusaha, lagi Oke. berusaha gitu, lagi berusaha. Padahal kita ada jamaah, Hmm. dia udah berangkat sama saya kemarin 10 akhir Ramadan sama Syawal. Udah sibuk nelpon, Kak, aku mau bukain cabang di Surabaya sama Bali. Aku ya ruko kata dia. Tunggu dulu. Apa aja baru grand opening di Jambi gitu maksudnya ya, pelan-pelan gitu kan, Iya. gitu karena Di Jambi di mana? Ini di tempat. Arizona, di Arizona. Namanya itu Fatlinda Tours. Fatlinda Tour. Fatlinda Tours, Fatlinda Tours. Asik. Ya lupa loh, main Jangan loh Mas, lupa. harus mampir ya. Oke. Iya, jangan lupa loh. Pastinya dong. Nah, karyawan ada berapa tadi? Kalau di Jakarta baru 2. Dua. Kalau di Jambi? Kalau di Jambi 5. 5. Kecil banget Mas, kecil banget. Ya dong, harus ada karyawan yang membantu. Iya, benar. Nggak mungkin sendirian, Nggak bisa apalagi sudah begitu banyak klien Udah dan makin relasi. banyak ini kan. Iya, Udah makin banyak karena jamaah. sudah berbau bisnis nih. Tapi kalau yang non karyawan kayak mitra sih udah banyak sih, Sudah ada banyak, puluhan, ya? udah Udah puluhan banyak, ya. Oh, gitu. Ada sekitar 20-an lah yang non karyawan. Ya. Jadi kayak mitra aja gitu. Kalau mitra Mm-mm. ataupun boleh dikatakan mitra bisnis, pasti cakupannya juga yang menyangkut tour and Travel. travel seperti penerbangan, Betul. ya, tiketing, Iya. hotel, Betul, transportasi. itu pasti sudah menjalin hubungan. Udah, yang itu luar dari biasa. teman-teman saya yang dari berbagai negara itu. Oh gitu. Iya, jadi saya tuh pasti calling,
kayak teman yang kemarin saya baru ke Mesir itu, di Mesir tuh transport yang aman apa gitu. Mereka pun kalau ke Indo saya pasti rekomend Silverbird, Bluebird itu, saya pasti kasih itu. Oke, gitu. untuk di Indonesia. Untuk di Indonesia, saya setiap ke negara mereka tuh saya pasti ngerepotin, saya pasti repotin tuh mas. Ini mana transportnya oke, terus saya hubungin kantornya, saya cek di Google, gitu, saya cek perizinannya, terus saya hubungin bosnya, kirim email, minta MOU, gitu. Sebenarnya sih saya harusnya ke beberapa negara sih sekarang tanda tangan MOU langsung, tapi untuk sementara kita masih MOU by PDF gitu ya, karena saya belum sempet ya mas, sok banget keliling dunia MOU gitu ya mas ya. Cuma sebenarnya butuh, butuh gitu, kayak di Malaysia kayak gitu. Tapi kita udah MOU, tapi MOU-nya masih masih ini ya, masih pakai PDF gitu ya. Saya tanda tangan, scan, mereka pun scan kayak gitu by email. Tapi saya tetap harus ke sana, emang harus ke sana biar tanda tangan. Iya, tanda tangan. Tapi memang teman-teman saya yang di sana langsung datang gitu. Kayak kebetulan saya punya keluarga orang Arab asli ada. Ada warga negara Arab. Di Dubai juga saya ada keluarga kayak gitu. Jadi emang saya mencari yang safe sih mas gitu. Emang saya harus cari partner tuh yang emang bener-bener trusted di negaranya gitu. Nah itu yang paling penting. Iya, jangan sampai zonk kan gitu, nggak boleh banget. Harus bener-bener dicek. Harus bener-bener dicek karena kita membawa kita bawa klien, nama bisnis. Klien kita percaya sama bisnis kita, sama company kita. Jadi kita juga harus menjaga itu. Harus cek semua orang-orang di sana, guide di sana, license-nya. Bahkan saya tuh ya mohon maaf kayak di Mesir itu mas sebenarnya harus ada lisensi khusus, nggak bisa misalkan saya nih mahasiswa terus tau-tau nge-guide klien tuh sebenarnya nggak boleh. Di sana tuh di Mesir tuh ketat loh, ada lisensi khusus. Tour guide-nya saya minta mana lisensinya gitu. Saya agak cerewet sih mas. Iya, masuknya cerewet. Iya, termasuk yang maksudnya agak lebay gitu. Maksudnya kalau kata orang tour and travel tuh harusnya kita tuh lebih gak usah se-strict itu gitu, sekaku itu. Saya masih kaku. Saya orangnya masih kaku. Saya tipikal yang MOU dulu. Nanti berbelakangan. Tapi justru itu yang membuat safe kan, kenapa enggak ya? Saya orangnya kayak gitu. Karena biasa di dokter kali ya. Kita kan di dokter apa-apa harus keselamatan utama ya, Mas. Gitu. Harus jadi ke bawah-bawah. Itu mengenai resep ini. Iya, benar nih. Benar. Salah kasih obat nanti kan bahaya. Makanya kayak booking saya maunya kalau emang ini ownernya Accor ya saya ke Accor gitu. Saya agak-agak skeptis. Tapi kayaknya lebih convert ke Accor nih kayaknya ya, lebih nyaman sama Accor ya. Soalnya gak pernah dilelang ya mas. Accor nih kalau denger nih, waduh. Aduh di ini aja deh. Dia kayak di beep gitu ya. Tapi dia pengen podcast juga nih. Iya benar. Contoh. Boleh. Ya mungkin nanti kedepannya juga lebih banyak lagi mungkin ya menjalin kerjasama. Ya tapi jelas setiap negara harus ada MOU. Ya kayak ya. Eropa saya udah pegang di satu company gitu, di UK satu company kayak gitu, di Egypt satu company, di Jepang satu company kayak gitu, Korea, China gitu-gitulah. Ya. Dia emang harus ada yang kita pegang. Jadi walaupun baru tapi sudah mempunyai harus ada jaringan juga. Iya, ya itu tadi berkat teman-teman sebenarnya karena mereka warga lokal kan. Mereka tahu lah. Termasuklah orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Sometimes banyak ada yang buka usaha di sana. Iya, benar. Makanan Indonesia gitu ya. Kayak di Jepang tuh. Banyak tuh kalau orang kita baik banget. Bahkan ada yang buka toko di sana. Baru-baru ini ada lihat konten kreator yang tinggal di Amerika. Tapi dia sering jalan-jalan ke tengah segala macam. Dia sharing, dia compare gitu loh. Kalau saya pas lagi beli breakfast atau makanan, saya lebih sekian dengan menggunakan uang lokal, misalnya euro. Saya tidak menggunakan dolar. Karena dolar dikenakan cas. That's right, betul itu. Iya, tips and triknya itu. Iya, jadi lebih baik menggunakan uang lokal. Iya, benar. Gitu loh. Benar. Ya kalau kita nggak tahu kan, dolar aja lah gitu kan. Betul. Terus saya juga lebih prefer kadang narik uang di ATM dibandingkan tukar uang gitu. Seperlunya aja tarik di ATM aja gitu. Dan itu juga diterapkan lah kepada klien-klien. Iya, terus kadang kalau misalnya kita belanja tuh Mas, dicek nih ini mau kita tuh pas bayar dia nanya tuh ini mau currency euro atau currency USD. Nah, itu sebenarnya baiknya kita ikut currency lokal aja. Biar nanti bank kita yang hitung sendiri. Kalau kita langsung hitung di tempat itu bisa lebih mahal. Itu salah satu tips and trick juga sih. Iya, benar. Oke, dan tentunya juga pasti sejalan dengan medsosnya Mbak Erza nih. Nah, Mbak Erza sendiri kalau tadi usahanya tour and travel ada karyawan, kalau untuk urusan yang namanya medsosnya ini apakah dibantu juga nih? Belum nih Mas, dia. Karena kan sekarang, wah iya bayar. Makanya aku baru pemula banget.
Terus yang Yang bikin konten mengeditnya siapa? saya sendiri. Semua konten serba sendiri. Ini aja konten masih banyak banget numpuk. Belum saya belum edit. edit. Jadi numpuk semua ada daftar tunggu gitu ya. Saya sendiri yang voice over, saya sendiri yang edit. Oke. Mana saya dokter gimana lah. Segitu Gak jago ya. saya ngedit-ngedit. Oh, iya, tapi Iya. peralatan lengkap. Iya. Udah. Oh, karena kan saya trader saham juga mas. Kalau komputer insya Allah kita boleh lah Oh, main speknya. saham juga ya. Semuanya pokoknya ini. Iya. Aduh. Kalau komputer insya Allah nggak kalah lah. Nggak kalah Tapi ya. kalau untuk ini emang masih kurang banget. Kayak kamera Ya. gitu-gitu belum. Itu menggunakan apa? Handphone. Handphone pribadi. Handphone pribadi. Handphone pribadi aja. Makanya tuh saya tuh kadang suka di belakang kamera. Karena nggak ada yang ngerekamin saya kan. Iya. Orang Gitu. penasaran nggak? Ini mana orangnya nih? Iya, jadi kadang saya Gitu. bikin konten tuh belum konsisten. Iya, iya. Butuh Belum bantuan nih konsisten kayaknya. aja udah segitunya ya. Karena TikTok tuh algoritmanya beda mas. Beda ya. Iya, yang penting FYP sih. Satu konten FYP aja dari satu Udah konten langsung itu aja udah ya. informatif udah bisa bawa jamaah. Semua jamaah saya tuh pasti dari kontennya tuh cuma ada 3. Satu yang tentang Fairmont, satu lagi tentang baca 27 juta, satu lagi tentang hotel Thai Basis itu. Iya, iya. Nah ini tuh sebenarnya cuma dari 3 ini, tapi berjalan ya sampai tahun depan pun udah full. Udah full Tiap ya. bulan kita ada Itu keberangkatan. dari 3 itu aja. Dari 3 ini aja Kalau sebenarnya. diolah lagi tuh, Iya, itu bisa itulah, Mas. FYP Saya lagi butuh tuh. pencerahan kalau ada ya mungkin ya bisa Ada lah. calling ya. Ya ada lah itu. Iya benar. Karena jadi siap-siap aja tuh untuk nanti Ada dia. terima untuk editor. Iya, Karena nggak butuh sih mungkin, sebenarnya. Pasti sendirian nggak kewalahan, pasti juga pada nungguin di mana nih. Ilmunya terbatas banget nih mas. Aku tuh kata adekku kan adekku Gen Z. Lu tuh jadul banget katanya. Itu Ini makanya. mah megang kamera goyang-goyang katanya. Allah dikatain itu. Iya ya. Ya, Justru nggak itu apa-apa mungkin lah. yang ya membuat nilai Cerita plus. nanti ya mas ya. Nanti ada Cerita. cerita ya. Jadi Betul, kelihatan betul. original. Tapi ya boleh juga ya. Sementara ini yang dibilang itu dengan apa adanya. Iya bener. Tapi balik lagi memang harus konsisten aja kali Iya ya. benar. Repetisi saya upload. Upload. Dulu tuh tiap hari mas. Terus saya nggak sanggup kan. Saya terus akhirnya 2 hari. Sekarang gara-gara grand opening nih udah 5 hari kayak saya upload. Nah ini, belum di-upload ya yang grand opening? Belum, baru-baru itu pun yang dari kameramen, bukan yang dari konten saya. Pasti gitu. ditunggu-tunggu juga tuh. Iya, iya. Saya tuh emang Iya. masih minus banget tuh mas. Apa sih di nama konten ininya? kreatif. Kalau di Herza 1149. Oke, Herza 1149 private trip spesialis sih sebenarnya namanya. gitu ya. Herza private trip spesialis. langsung ketemu lagi ya? Langsung ketemu lah. ketemu. Ntar yang tentang umroh lah pokoknya. Tentang Jangan umroh. salah Herza nanti ya. Oke. Jadi itu dia konten yang sering di-share Betul. di TikTok atau di media sosial itu mengenai soal umroh. Soal umroh. Soal umroh. Kalau yang lain enggak ya? Belum Belum. sih. Saya takutnya lari nanti followersnya kan. Kalau saya tahu jelasin Eropa. Tapi kan nggak menutup kemungkinan kalau Iya, misalnya iya. nanti ada klien juga ini dong Eropa ya. Eropa Tapi saya gitu. udah buka sih Mas umroh plus Eropa. Kita udah Iya. launch ya. Berangkatnya bulan Maret Bulan Maret tahun depan. Ya, lebaran ketiga. Asik. Lebaran Kita ketiga. jalan langsung umroh 8 hari habis itu ke Eropa. Kita naik Gunung Titlis. Ayo. Gitu ya. Ayo Mas gabung dong. Boleh. Ya. Ya, kita berangkat Di ya. endorse Jambi TV kan ya? Terus Jambi TV ya. Alhamdulillah tuh. Mau banget tuh. Bicara mengenai berangkat. Ini mungkin ada tips nggak yang paling penting bagi calon jemaah umroh nih Oke. khususnya untuk Siapa? pertama kali berangkat? Apa Yang sih? pertama umroh ya. Iya. Sebenarnya pertama banget tuh harus ngurusin niat sih Mas. Kayak saya tadi itu ya, niatnya niat, kalau ya. nggak baik tuh nggak oke sebenarnya. iya. Harus yakin bahwa kita tuh sebenarnya umroh ini panggilan Allah. Mm-mm. Nggak semua orang punya uang itu bisa umroh. Mm-mm. Nggak semua loh, bener-bener ini Dia panggilan punya Allah. uang, punya segalanya. Tentu dia mau umroh. Kayak saya itu kan. Iya, iya. Nah, mau berapa kali terbang melewati Saudi? Betul, ngelewatin lah itu dia. Berapa Nggak tahun? pernah, iya. Nggak pernah tersentuh loh buat umroh. Jadi orang-orang yang memang kalian kalau udah megang tiket umroh, udah tiket atau udah daftar DP, itu berarti kan kalian orang pilihan. Tamu Allah yang ngundang. Jadi sebenarnya yang apa ya Mas ya, yang membedakan ini adalah perjalanan spiritual. Jadi pertama niatnya harus diurusin dulu. Ini kita emang Allah yang ngundang. Berarti pertama harus bersyukur, Ya, ya kan? Kenapa Allah ngundang kita? Berarti Allah kasih kesempatan. Betul. Karena Mas sekali sholat di sana kan 100.000 tuh pahalanya. Kita kalau di dunia ini mau sholat
nggak nyampe mas umur 100 tuh nggak bisa tetap 100.000. Iya. Di sana kita berapa kali lipat, itu Allah pilih kita loh gitu. Jadi fokus buat ibadah, pelajari rukun-rukun umroh, jangan sampai pas di sana terus tahu-tahu ya malah misalkan ya mas fokusnya kayak maunya jalan-jalannya gitu ya, penting ikut eskalator viral atau apa viral-viral gitu kan ya. Fokus ya penting sholat kalau bisa usahakan 5 waktu itu ke masjid gitu. Terus rukun umroh itu larangan-larangan ihram gitu. Jadi harus kita benar-benar pelajari, pahami, karena belum tentu apa ya, memang kita ada tour leader, mungkin ada pembimbing, tapi belum tentu kita bisa benar-benar apa ya full syahdu itu belum tentu bisa dapat kalau kita tuh gak belajar loh mas. Kalau kita belajar kan kita pas di sana tuh udah dari hati kan, udah ada terikat batin lah dengan Ka'bah, karena kita udah pelajari betul, udah serindu itu gitu. Jadi akhirnya air mata lebih keluar gitu kan, doa-doa pun lebih dari hati, lebih diniatkan gitu. Intinya siapapun yang mau umroh, bekalnya adalah yang pertama ya kita sholat taubat dulu lah ya kan, sholat hajat, sholat taubat, terus fokuskan kita gimana pun di sana tuh kalau bisa fokusnya ibadah gitu. Kalau mau jalan-jalan boleh gitu, cuman fokuskan ibadah. Saya tuh kadang suka sayang buat jamaah-jamaah yang tahan pergi kemana gitu ya. Kalau mas tahu tuh ada yang tempat viral gitu ya, kelihatan Menara Jam itu kebanyakan maghrib di situ, view yang bagus mas, Jabal Handamah namanya. Ya menurut saya sayang sholat maghrib di situ, ngapain? Ini sholat maghribnya di masjid gitu. Lebih fokus ke sana. Terus untuk persiapan kayak baju segala macam itu menurut saya sekarang di mana-mana udah tinggal nonton TikTok ya. Tonton Instagram, nonton apapun media sosial banyak yang ngasih tahu. Tapi kalau untuk hati ya fokusin lah buat emang tujuan kita umroh. Kayak saya kan tahu-tahu dapat jawaban. Selama ini saya galau spesialis nggak ya? Apa karir saya ya? Menurut Allah tuh langsung ngasih jawaban loh dengan kita umroh kayak gitu. Bikin niat. Yang penting niat. Iya, niatnya harus benar-benar. Niat harus benar-benar. Kemudian pelajari dulu. Iya, jangan cuma ngikut aja. Jadi kita pelajari banyak sumber-sumber yang bisa kita dapatkan untuk kita pelajari. Di mana-mana udah banyak. Iya, banyak ya. Jadi di sananya pun kita menjalankannya dengan khusyuk. Khusyuk. Ya. Jadi tahu gimana ya cara sholat depan Ka'bah gitu. Tanpa ada pembimbing pun kita udah satset, udah bisa sendiri gitu. Kerasa sih, Mas. Ya, mudah-mudahan ini ya bisa membuka pintu hati bagi para audiens. Ya. Amin. Berangkat ke Baitullah. Nah, sebelum kita akhiri nih, apa nih harapan Mbak Erza ini untuk Fadlinda turnya ke depan dan pesan untuk generasi muda khususnya di Jambi yang ingin berbisnis sambil tetap menjalankan profesi utamanya. Ya, walaupun profesi utamanya juga nggak dijalan-jalankan banget, tapi ya namanya kalau nggak fokus tuh pasti ada yang berkorban ya, Mas ya. Multitasking juga lah gitu ya, bisa berguna juga lah seperti itu. Betul. Nah, apa nih? Kalau buat Fadlinda Tour, saya sih berharap semoga dengan travel ini ada, saya bisa membantu orang banyak. Saya tuh paling pengen tuh berharap itu bisa bermanfaat lah Mas gitu. Terus habis itu ya kalau bisa menjadi amal jariah gitu kan Mas. Terus Fadlinda Tour ini kalau bisa juga membuka wawasan teman-teman bahwa sebenarnya traveling itu gak cuma sekedar jalan-jalan, tapi kita bisa membuka wawasan di situ. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari setiap negara, dari kebiasaan masyarakatnya, gitu, dari sistem pemerintahannya, sistem kesehatannya. Baik banget pokoknya hal yang bisa kita pelajari dengan traveling. Jadi bukan cuma buat pamer sosmed atau apa. Sebenarnya travel itu gak sesempit itu. Banyak hal banget yang bisa kita ambil, ilmu yang bisa kita petik setiap kita traveling gitu. Lalu untuk pesan buat generasi muda mungkin ada yang seperti saya ya, mungkin udah terlanjur karirnya apa gitu tapi pengen bisnis lain. Intinya kalau bisa bekerja dari hati sih Mas menurut saya. Kita tuh harus jujur, harus amanah, sehingga Allah bukakan aja ntar itu pasti otomatis kebuka sendiri gitu kan jalurnya. Kalau kita konsisten, kalau kita jujur, amanah, apalagi yang kita cintai ya, itu pasti insya Allah akan ada pintu-pintu dari Allah lah memudahkan rezeki kita gitu. Dan untuk profesi utamanya ya kalau menurut saya intinya Mas, selagi kita bisa menjalankan profesi itu dan bermanfaat ya kenapa tidak gitu ya kan. Tapi kalau memang ternyata keadaan memaksa mungkin harus, karena banyak ya Mas, terutama tenaga kesehatan medis yang udah punya anak misalnya kayak perawat, bidan gitu ya, nggak bisa praktek kayak gitu. Ya intinya kita harus tahu mana yang prioritas gitu. Jadi harus di list dulu prioritas kita apa gitu, keluarga kah, karir kah gitu. Terus habis itu baru kita pikirkan
gimana caranya bisa mengembangkan diri gitu. Setelah tahu prioritas tuh insya Allah kita bisa cepat making decision sih gitu ya, kalau kita tahu prioritas kita. Oke. Bisa aja nih ya Mbak Erzanya ngeles sudah kayak bajai gitu ya untuk profesi utama. Tapi oke. Profesi utama seorang ibu, Mas. Oke banget. Thank you banget nih Mbak Erza atas sama-sama. berbagi pengalamannya. Ya ini merupakan mungkin bisa memberi inspirasi buat Amin. semua Amin. yang menonton podcast ini, yang mana segala sesuatunya itu yang penting niat. Ya, dari hati, kemudian jujur dan amanah. Penting itu. Ya, itu Penting. yang paling penting. Ini Karena susah sekarang dicari, susah Mas. dicari yang jujur itu susah gitu. Jadi, Berat kayaknya ya zaman berat, sekarang ya. nyarinya ya. Benar banget. Nah, jadi jujur salah satunya. Nah, itu dia. Jadi semoga bermanfaat di podcast kali ini, dan nantikan podcast berikutnya, masih podcast Jambi TV Talk with Andra. Jangan bilang sama siapa. Sampai jumpa. Terima kasih ya.